Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nika Abdurrahman. Saya dari kelas AK24B jurusan hukum. Berdirinya saya di sini untuk sedikit menjelaskan tentang tindak pidana khusus. Di mana saya akan mengerjakan tugas daripada dosen penghapus saya, yaitu Bapak Ridho, dengan mata kuliah tindak pidana khusus. Di sini akan menjelaskan tentang regulasi perubahan perundang-undangan korupsi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang histori sejarah di mana sebelum Indonesia merdeka memang sudah diwarnai dengan tradisi budaya korupsi ini. Kita bisa melihat sedikit contoh daripada kerajaan Singoparai, yang dimana di situ para pemegang kekuasaan melakukan korupsi atau melakukan tidak bertanggung jawab dalam kewenangan jabatannya, dalam melakukan kekuasaan atau melakukan meregulasikan kekuasaannya. Jadi memang di Indonesia ini sebuah korupsi ini sudah menjadi figura yang sangat diabadikan dari zaman ke zaman. Tapi tidak luput pula mereka pun, para pemerintah, meregulasi peraturan dari zaman ke zaman pula. Nah, di sini saya akan mengurai dari pertama adanya perundang-undangan tindak pidana korupsi ini sampai berlakunya sampai saat ini. Yang pertama, pada zaman pemerintahan Soekarno, gerakan pemberantasan korupsi sudah dimulai sejak adanya produk hukum. Nah, produk hukum anti korupsi yang diterbitkan penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut tahun 1957 dengan nama Peraturan Penguasa Militer PRT PM 06 1957. Nah, tujuannya penerapan ini memang pemerintah pada saat itu mengambil langkah darurat ya pasti mekanisme yang sangat secukupnya dalam menanggulangi korupsi yang sangat membengkak di dalam penyalahgunaan kekuasaan ataupun di dalam merugikan atau memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan negara. Nah, dilanjutkan lagi, pemerintah meregulasi lagi karena ini mengambil langkah darurat, ya pasti harus diregulasi lagi. Yang kedua, Peraturan Penguasa Perang Pusat PRT Perpu 013 1998. Nah, di sini berlakunya pada 16 April 1958. Nah, peraturan ini untuk memperluas kewenangan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana ini. Ya memang untuk membasmi atau memberantas orang-orang yang memang melakukan tindak pidana khusus. Karena pada langkah darurat ini ya memang mengambil langkahnya korupsi ini didefinisikan sebuah kejahatan, sebuah untuk keamanan negara, kejahatan yang melanggar keamanan negara. Nah, di sini di peraturan ini dalam regulasi kedua ini menjadi memang kejahatan ekonomi yang sangat kejahatan ekonomi yang sangat kompleks. Nah, dikembangkan lagi dengan Perpu nomor 28 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, pemeriksaan tindak pidana. Nah, ini berlaku pada 9 Juni 1960. Nah, Perpu ini dibuat ya memang untuk membedakan, untuk memisahkan antara mana yang dipandang dengan tindak pidana biasa dan mana yang dipandang sebagai tindak pidana khusus, yaitu korupsi. Karena di dalam langkah pemerintah untuk menyikapi antara penuntutan, penyidikan dan pemeriksaannya harus menggunakan penindakan yang sangat khusus. Dibuatlah perundang-undangan ini. Jadi titik atau awal dibuatnya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus jadi tindak pidana ini. Dilanjutkan lagi kepada regulasi keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini memberikan definisi yang sangat jelas. Nah, untuk tindak pidana korupsi ini
serta mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang merugikan keuangan negara. Nah, di sini perkembangannya sangat kompleks dan memang sangat berurutan atau berurai. Di Undang-Undang keempat ini memang untuk mengatur sanksi pidana apa saja yang memang harus dan pantas bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Lanjut lagi kepada yang kelima, yaitu Kapres nomor 228 tahun 1967 dan Komisi 4 Kapres nomor 12 tahun 1970. Jadi Komisi 4 ini adalah komisi independen yang bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pemberantasan korupsi. Nah, jadi komisi ini ditugaskan oleh negara untuk memang melihat secara relevan dalam atau di dalam tindak pidana korupsi ini. Setelah itu dilaporkan kepada pemerintah untuk menjadi sebuah perundang-undangan. Nah, di sini negara mempunyai atau mensuplai Komisi 4 seperti ini menandakan bahwa negara baru menyadari memang kewenangan atau kejahatan tindak pidana korupsi ini memang sangat extraordinary crime, walaupun memang dalam pemberantasannya itu masih sangat terbatas. Yang keenam, TAP MPR nomor 14 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, ini merupakan titik balik politik hukum pemberantasan korupsi karena menegaskan komitmen negara untuk membangun pemerintahan yang akutabel. Di sini menegaskan dari semua regulasi yang lima tadi, ini adalah sebuah komitmen negara untuk membangun sebuah negara yang sangat akuntabel. Dilanjut lagi dengan perkembangan yang ketujuh, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara, mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajiban pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Nah, undang-undang ini menegaskan bahwa memang kekayaan negara ini harus dilaporkan secara transparansi di publik untuk ya memang pencegahan sebagai private approach dalam pemberantasan korupsi. Yang ke-8, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1919 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengatur secara lebih luas bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Nah, di sini diatur di pasal 31 tahun 1919 diatur bentuk-bentuk apa saja sih yang memang termasuk ke dalam sebuah tindak pidana korupsi. Yang gimana di antara kecilnya yaitu suap, terus merugikan keuangan negara atau menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, undang-undang ini menegaskan bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang memerlukan penanganan khusus. Nah, di sini juga ditegaskan pula bahwa korupsi ini memang harus membutuhkan penanganan yang khusus. Nah, 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, jadi untuk undang-undang ini untuk memperkuat pengaturan mengenai perluasan definisi korupsi, pembuktian terbalik secara terbatas, peningkatan sanksi pidana. Perubahan ini memperkuat arsitektur hukum pemberantasan korupsi modern di Indonesia. Nah, jadi undang-undang ini memang untuk untuk mensuplai zaman modern ini dengan mengadakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang kemudian dalam undang-undang ini terciptalah sebuah lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana memang dilihat daripada penanganan aparat negara itu tidak sangat sempurna, jadi tidak dapat menyempurnakan atau menyesuaikan dengan definisi korupsi itu. Maka dibuatlah Komisi Pemberantasan Korupsi ini untuk menegaskan bahwa benar-benar bahwa orang ini termasuk tindak pidana khusus. Nah, jadi kenapa banyaknya regulasi ini? Kenapa alasan banyaknya regulasi peraturan perundang-undangan ini? Kenapa mengapa bisa seperti itu banyaknya
perundang-undangan. Karena ya memang pertama untuk menyesuaikan dengan zaman dan untuk menguatkan akuntabel pembangunan negara. Karena tidak bisa kita menggunakan regulasi pertama sampai sekarang, tidak akan mensuplai ke dalam regulasi tatanan zaman modern ini. Maka kita harus memang mencoba atau harus melaksanakan perubahan-perubahan yang seperti ini. Contoh, tapi dalam ranah untuk mengubah perundang-undangan ini memang tidak cukup, harus disertai dengan pemerintah dan harus disertai dengan kesadaran masyarakat. Nah, di sini sudah terbukti jelas memang salah satu alasannya seperti itu. Dan memang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia ini sangat cukup panjang, menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dan dari pemerintah yang berkuasa, seperti itu. Nah, di sini bahwasannya untuk menganalisis mengapa korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Nah, di sini sudah jelas saya sebutkan di dalam regulasi ketiga, yaitu dalam Undang-Undang Perpu nomor 24 tahun 1960. Nah, di sini menandai fase awal pengakuan korupsi sebagai tindak pidana khusus extraordinary crime di Indonesia. Nah, regulasi ini lahir karena ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dianggap atau tidak memadai untuk menanggulangi praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerugian keuangan negara. Sudah jelas bahwa memang undang-undang biasa itu tidak sangat mampu untuk mengkategorikan seseorang sebagai tindak pidana khusus, sangat terbatas sekali. Makanya dibuatlah penanganan tindak pidana khusus. Nah, tapi secara historis pemerintah pada saat itu memandang bahwa korupsi tidak sekedar kejahatan individual, tetapi merupakan kejahatan struktural yang mengancam stabilitas negara dan pembangunan ekonomi. Karena itu diperlukan mekanisme pengusutan atau penyidikan pemeriksaan yang sangat-sangat khusus dan harus pula mempunyai lembaga yang memang ahli dalam menangani tindak pidana korupsi ini. Nah, di sini cara atau mengkarakteristikan korupsi yang membedakan dari tindak pidana biasa. Ada 4 menurut saya, ada 4. Yang pertama berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau kekayaan negara, bersifat sistematik dan terorganisasi, memerlukan mekanisme pembuktian dan penanganan khusus. Sudah sangat jelas di sini dalam membedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus. Menurut saya itu 4 hal yang sangat kompleks untuk membedakan mana yang disebut dengan tindak pidana biasa dan mana yang disebut dengan tindak pidana khusus. Nah, di sini saya akan mengaitkan dan menganalisis unsur-unsur tersebut dengan contoh perilaku koruptif yang sering muncul dalam kehidupan nyata seperti suap menyuap, pungutan liar, pemberian komisi tindak tidak resmi, atau penyalahgunaan jabatan. Nah, di sini saya akan mengambil satu tindak pidana khusus, yaitu dalam suap atau sogokan atau pelicin, apapun sebutannya. Tindakan itu bisa dianggap sebagai korupsi kalau memang memenuhi unsur-unsur seperti yang disebutkan dalam pasal di dalam pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, yaitu mana unsur-unsurnya? Yang pertama, setiap orang yang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Di sini saya mengambil contoh suap menyuap. Di sini unsur-unsurnya ada 4. Sudah jelas. Contohnya ada seseorang sedang membawa motor. Tahu-tahu ada peluit berbunyi dari seorang polisi.
ternyata tanpa sadar orang tersebut telah menerobos lampu merah. Setelah itu karena dia tidak ingin ribet, nah dia pun menyogok atau meminta damai dengan cara memberikan uang dalam jumlah tertentu. Nah ini artinya korupsi, tapi harus sesuai memang dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ada 4. Setiap orang memberikan sesuatu yang tadi saya contohkan, yaitu meminta damai, nah, kepada pegawai negeri atau penyelenggara, kepada polisi, nah dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya. Nah yang harusnya mekanismenya itu ditilang tapi tidak, nah sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Nah itu maka disebut dengan tindak pidana korupsi. Maka itu sangat sering sekali memang terjadi di dalam literatur masyarakat kita. Maka itu dinamakan dengan tindak pidana korupsi. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan tindak pidana korupsi ini. Saya mohon untuk dikoreksi dalam penjelasan atau mendefinisikan sesuatu yang saya salah untuk menjadi bahan diskusi. Saya sangat senang bila mana dikoreksi untuk menjadi bahan diskusi sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.